Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya sedang di pastoran Santo Yosef, Purwokerto Timur, yang kamarnya bak hotel. Saya menikmati tidur dan tinggal di sini. Dan di sisi lain, Kamir sudah libur 1 minggu lebih karena satu dan lain hal. Dan ini menjadikan satu pelajaran, kita akan memulai lagi. Kalau kita mulai dengan doa, karena untuk libur panjang Kamir kali ini muncul lagi dengan ajakan untuk berdoa. Boleh nggak berdoa sambil cuci muka? Boleh nggak berdoa sambil cuci tangan? Boleh nggak bahkan berdoa sambil mandi? Tentu saja boleh, karena setiap saat Tuhan menyertai kita. Setiap saat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Setiap saat kita selalu bisa berkontemplasi untuk menemukan kehendak Tuhan dalam setiap kesibukan apapun. Kita semua orang-orang aktif, maka kita harus menekuni semangat spirituality in the marketplace, spiritualitas pasar. Dalam kesibukan sehari-hari kita diharapkan tetap menemukan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus berdoa semalam-malaman sebelum dia memilih 12 rasulnya. Ingat, dalam setiap peristiwa penting yang dialami oleh Yesus, Yesus selalu dituliskan, digambarkan berdoa semalam-malaman. Bukan berarti semalam suntuk dia berjaga tidak tidur sehingga paginya ngantuk. Tetapi semalam-malaman artinya berdoa serius, dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan niat yang mempunyai keinginan intensi khusus. Dengan segenap jiwa, hati, kekuatan kita, kehendak kita, maka disitulah beliau, Yesus, berdoa untuk memilih 12 rasulnya. Lalu kemudian kita bisa bersyukur melihat 12 rasul itu. Bahkan dengan berdoa sungguh-sungguh pun terpilih juga Yudas Iskariot yang kadang malah justru mencari keuntungan untuk diri sendiri dan menyerahkan, menjual Yesus kepada pembenci-pembencinya. Lalu Yesus mulai mengundang para murid itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya, kemudian Filipus dan Bartolomeus, kemudian Matius dan Thomas, lalu Simon dari Selot, lalu kemudian Yudas Iskariot, lalu Yudas anak Tadius, dan kemudian juga orang-orang yang akhirnya menggenapi 12 rasul itu. Saudara-saudari yang terkasih, berdoa menjadi kunci Tuhan untuk mencoba memberi contoh manusia-manusia ini di dalam kehidupan sehari-hari. Maka Tuhan menjelma menjadi manusia dalam bentuk badan, dalam bentuk seluruh keutuhan diri. Yesus itu memerlukan bantuan, yaitu berdoa semalam-malaman. Menggambarkan kelemahan manusia yang harus memohon kepada Bapa untuk semua yang akan menjadi intensinya. Kalau intensi itu sungguh-sungguh sangat berguna, kalau doa-doa kita sungguh-sungguh tidak melanggar dosa, permohonan kita sungguh-sungguh menjadikan kemuliaan nama Tuhan, maka kemudian
berdoa semalam-malaman menjadi suatu aktivitas kegiatan kita. Saya teringat dalam buku harian Santo Ignatius pada masa-masa tuanya ketika beliau sudah bisa berdoa kapanpun dan dimanapun. Beliau mengatakan tentu saja ini bukan kesombongan tetapi pengalaman nyata, pengalaman dari konsolasi dan disolasi. Kapanpun saya ingin berjumpa dengan Tuhan, maka saya bisa menjumpai Tuhan. Kapanpun saya ingin merasakan kasih Tuhan, saya bisa merasakan kasih Tuhan. Karena ketika sudah hidup dalam kontemplatif dan sungguh-sungguh merasakan dalam kesibukan sehari-hari selalu concern melihat Tuhan, maka di situ orang bisa menemukan tapak-tapak Tuhan kapanpun dia berada. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bisa melihat kasih Tuhan di balik dengus napas hewan-hewan yang ada di sekitar kita, di balik hembusan nafas kita, di balik geliat dan gairah para tetangga, orang-orang di sekitar kita, rekan kerja kita, mereka-mereka yang penuh semangat selalu menjawab tawaran kasih Tuhan. Disitulah kita menemukan kasih Tuhan. Kita berkontemplasi. Apalagi kalau sudah penuh semangat, itu akan menjadikan semangat diri kita sendiri semakin terpicu, terpupuk. Sebaliknya, ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita letih lesu, maka memandang kontemplasi kita akan menggerakkan kita untuk menyapa, untuk mengulurkan tangan dengan menghibur, mendengarkan, untuk mencoba menyapa, dan disitulah kita akan menemukan bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, hidup doa tidak hanya berhenti di kamar, kemudian dia hanya sendirian tanpa ada follow up. Tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita mengaktifkan kesadaran kita dalam setiap kehadiran kita dimanapun kita berada. Maka berdoa, menyadari Tuhan hadir, senantiasa kita butuhkan, apalagi ketika kita akan memutuskan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.